Saya hanya menjalankan perintah. Kalimat ini terdengar biasa. Tapi ketika diucapkan oleh seorang anggota Angkatan Udara di hadapan Mahkamah Militer dalam sidang paling kontroversial pasca G30S, kata-kata itu berubah menjadi bom waktu. Hari itu, Gatot Soekrisno, pria 43 tahun asal Malang, naik ke kursi saksi. Ia bukan orang sembarangan. Ia bukan pula tentara biasa. Ia saksi kunci dari operasi paling gelap dalam sejarah militer Indonesia. Gatot tak datang dengan teriakan. Ia datang membawa potongan-potongan fakta dari balik tirai yang selama ini digembok rapat. Ia bicara tentang perintah membunuh, tentang surat yang ditulis dengan tangan gemetar, tentang desakan dari Dul Arif untuk membereskan para jenderal, dan tentang satu keputusan yang akhirnya menuntun para petinggi TNI ke dalam liang sumur lubang buaya. Sidang itu bukan hanya mencari siapa yang menembak, tapi juga siapa yang memberi perintah, siapa yang tahu tapi diam, dan siapa yang mengeksekusi perintah pembunuhan secara sadar atas nama komando. Dalam kesaksian yang panjang dan berliku, satu hal jadi terang. Peristiwa G30S bukanlah tindakan spontan. Ada struktur, ada logistik, ada pembagian pasukan. Dan Gatot Soekrisno, dengan segala keterbatasan ingatan dan ketegangan batin, menjadi saksi bahwa kematian para jenderal itu adalah buah dari sebuah operasi yang direncanakan, bukan kekacauan dadakan. Lalu, bagaimana kesaksian ini memperjelas peran ex-Mayor Siono, Letko Heru Atmojo, dan tokoh-tokoh lain di balik layar? Apa saja fakta yang Gatot buka, dan apa yang tetap ia sembunyikan? Mari kita telusuri isi kesaksian yang menjadi bagian penting dalam membongkar anatomi tragedi berdarah 1 Oktober 1965. Dalam ruang sidang militer yang dipenuhi ketegangan dan kesunyian yang mencekam, Gatot Soekrisno duduk sebagai saksi. Ia bukan terdakwa, tapi keterangannya membuka detail-detail paling penting dalam tragedi G30S yang selama ini dibungkus kabut rahasia. Gatot bukan pelaku utama, tapi ia bagian dari jaringan yang menyusun dan menjalankan operasi penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI. Kesaksiannya tidak meledak-ledak. Justru disampaikan dengan tenang, namun perlahan membongkar sistem kerja di balik operasi berdarah itu, dari perintah komando, distribusi senjata, hingga eksekusi di lubang buaya. Ia menyebut nama-nama perwira tinggi Angkatan Udara, aktivis Ormas, hingga komandan sektor yang terlibat. Ia menyaksikan para jenderal datang, hidup, dan pergi tanpa nyawa. Berikut ini poin-poin penting dari kesaksian Gatot Soekrisno yang memperjelas siapa memerintah siapa, dan bagaimana rangkaian kekerasan itu dilaksanakan. Identitas dan keterlibatan awal. 1. Nama, Gatot Soekrisno, usia 43 tahun, anggota Angkatan Udara, tinggal di Kebayoran Baru, Jakarta. 2. Tidak memiliki hubungan keluarga atau kerja langsung dengan terdakwa, Untung bin Syamsuri. 3. Ia bersumpah akan memberikan keterangan yang benar. Tugas dan perintah dalam G30S. 4. Menerima tugas dari ex-Mayor Udara Siono dalam kapasitasnya sebagai Komandan Komando Cadangan Tempur di Lubang Buaya. 5. Bertugas menjalankan perintah-perintah dari Siono, termasuk persiapan tanda pengenal, merah, kuning, hijau untuk pasukan siswa. Mengambil senjata dari markas Korut 5 Jakarta Raja atas perintah Letko Udara Heru Atmojo. Mendistribusikan senjata ke sektor-sektor Lubang Buaya. Penerimaan dan eksekusi para jenderal. 6. Menerima para jenderal di Lubang Buaya bersama kelompoknya. 7. Para jenderal. 3 sudah gugur, Jenderal Ayani, Panjaitan, Harjono. Lainnya masih hidup dalam kondisi terikat, namun belum dianiaya. 8. Dul Arif mendesak agar para jenderal segera dibereskan. Gatot sempat bingung dan mengirim surat ke Siono via kurir untuk meminta arahan. Balasan surat menyuruh agar jenderal-jenderal diselesaikan atau ditembak. 9. Gatot tidak tega melaksanakan perintah pembunuhan dan melimpahkan perintah ke anak buahnya, Serma Marsudi. 10. Marsudi menembak Jenderal Suprapto dengan bantuan anggota pemuda rakyat bernama Jan. 11. Gatot mendengar teriakan-teriakan dari Gerwani dan pemuda rakyat saat penembakan berlangsung. Pembagian pasukan dan struktur organisasi. 12. Ada beberapa pasukan yang terlibat, dibagi dan dipimpin oleh Saleh alias Suradi, Komandan Sektor dan Pasukan Bima Sakti. Dul Arif, Pasukan Pasopati. Gatot sendiri, Pasukan Gatot Kaca, terdiri dari siswa, anggota pemuda rakyat, BTI, Gerwani, Ormas PKI, sebagian Ormas Nasionalis dan Agama. 13.
Gathut tidak mengetahui siapa yang memasukkan jenderal ke sumur, hanya menerima laporan bahwa tugas sudah selesai. Soal senjata dan logistik, 14 senjata diambil dari gudang Kor 5 atas perintah Letko Heru Atmojo. 15 Gathut menyampaikan perintah Heru Atmojo kepada Kasman untuk mengambil senjata. 16 Gathut membantah bahwa senjata diambil dalam jumlah 6 truk, seperti dalam berita acara pendahuluan. 17 Beberapa kendaraan logistik dan senjata sudah disiapkan sebelumnya oleh Jono. Fakta tambahan dan klarifikasi. 18 jenderal yang masih hidup ada yang berpakaian lengkap, seperti Esparman dan Panjaitan. 19 saat penembakan terhadap Suprapto, Gathut mengaku hanya melihat dari jarak sekitar 7 hingga 10 meter sambil berjalan. 20 tidak bisa menjelaskan jenis senjata yang digunakan karena tidak paham. 21 menurutnya, Kolonel Latif sempat menyarankan agar para jenderal jangan ditembak di rumah, tapi diselesaikan di tempat lain. Gathut menafsirkan itu sebagai instruksi pembunuhan di lubang buaya. Pernyataan terdakwa, Untung. 22. Saat ditanya hakim, terdakwa untuk menyatakan setuju atas keterangan saksi, bukan karena menyetujui perbuatan itu, tapi mengakui bahwa kejadian itu memang terjadi. Berikut adalah kesaksian lengkap Gathut Sukrisno yang menjadi saksi dalam persidangan Letko Untung Syamsuri. Gathut Sukrisno, umur 43 tahun, lahir di Malang, pekerjaan Angkatan Udara, bertempat tinggal di Kebayoran Baru Blok A, Jakarta, beragama Islam. Saksi menerangkan bahwa dia sudah mengenal pada terdakwa sebelum terdakwa ini melakukan perbuatan yang menjadi dasar penuntutan ini, bahwa dia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa secara turunan atau perkawinan, dan bahwa dia tidak ada perhubungan majikan buruh terhadap terdakwa. Sesudah itu saksi bersumpah secara aturan agamanya, akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar. Kemudian mahkamah, dengan dimulai terlebih dahulu oleh ketua, mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan yang disebut di bawah ini, yang dijawab oleh saksi sebagaimana disebut di belakang masing-masing pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dimulai oleh ketua kepada saksi. Saudara Gathut Sukrisno, supaya saudara perhatikan pertanyaan saja. Saudara dulu pernah memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa Untung bin Syamsuri ini, dalam pemeriksaan pendahuluan. Apakah saudara masih tetap pada keterangan-keterangan yang dulu? Tetap. Saya akan menanyakan beberapa hal. Apakah tugas saudara dalam gerakan 30 September dan tugas itu diberikan oleh siapa? Kami mendapat tugas dari ex-Major Udara Siono dalam kedudukannya sebagai anggota Cenko, sebagai komandan komando cadangan tempur yang berada di Pasar Rebo Lubang Buaja. Apa tugas saudara di dalam rangka persiapan di basis Pringgo Dani? Kami hanya melaksanakan tugas jika ada perintah dari Pak Suyono. Perintah-perintah apa yang diberikan saudara Suyono pada waktu itu? Perintah-perintah waktu itu diantaranya ialah mengenai persiapan-persiapan pembuatan tanda-tanda pengenal. Kemudian mengambil senjata. Selanjutnya dapat perintah untuk melaksanakan, membereskan para jenderal itu. Dalam rangka pembersihan para jenderal itu, perintah apa lagi yang dikeluarkan oleh saudara Suyono? Kami kurang ingat. Siapa yang ditugaskan membuat lubang itu, dan bagaimana menurut pendengaran saudara untuk apa lubang itu? Kalau tidak salah adalah Sersan Major Udara Kasman, dan menurut perkiraan kami waktu itu adalah untuk penempatan senjata berat, dan kami sendiri belum pernah melihat lubang-lubang itu. Siapa yang menerima para jenderal itu di lubang buaya? Siapa yang menjerahkannya dan selanjutnya bagaimana? Yang menerima para jenderal itu di lubang buaya adalah kami sendiri, dan yang menyerahkannya adalah Dul Arif. Pada waktu itu kami melihat sudah ada yang didudukan, yang menurut penglihatan saja adalah almarhum Jenderal Ajani, almarhum Jenderal Panjaitan dan Jenderal Haryono, yang lainnya ditempatkan di suatu ruangan rumah. 3 jenderal itu tiba di Halim sudah dalam keadaan gugur, tapi yang lainnya masih dalam keadaan segar bugar, dan belum ada tanda-tanda penganiayaan, tetapi beliau-beliau itu diikat. Kemudian setelah saudara menerima para jenderal itu, baik yang telah gugur maupun yang masih segar bugar, apakah tindakan saudara selanjutnya? Dul Arif memaksa meminta saya supaya segera dibereskan. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Kemudian saya menulis surat kepada Mas Yono, yang disampaikan berkurir yang bunyinya ialah bagaimana mengenai para jenderal yang sudah ada di lubang buaya, terutama yang masih hidup. Oleh karena waktu itu kami dalam keadaan gugup, maka kami suruhkan kurir untuk membawa surat sampai kedua kali, untuk minta keputusan Mas Yono, yang pada waktu itu berada di Penas. Lagi pula oleh karena saudara Dul Arif waktu itu mengulangi lagi perintahnya, memaksa-maksa dan bentak-bentak, maka kami jawab kami belum mengerti bagaimana saya harus berbuat,
Karena ketentuan harus datang dari Mas Yono, yang saya sendiri pada waktu itu tidak atau belum tahu apa keputusannya. Kemudian ada orang datang membawa tulisan yang ditulis di balik surat kami, yang mana maksudnya supaya para jenderal itu diselesaikan dibereskan, artinya ditembak mati. Kemudian karena saya sendiri tidak mempunyai niat semacam itu, maka hal itu tidak dapat kami lakukan sendiri. Maka kami perintahkan kepada Serma Marsudi, anak buah langsung dari Major Suyono, untuk melaksanakan perintah dari Major Suyono itu. Saya perintahkan kepada Serma Marsudi dengan mengatakan, ini adalah perintah dari Major Suyono untuk menyelesaikan para jenderal itu, sesudah itu saya tinggalkan. Pada saat kami meninggalkan saudara Marsudi untuk kemudian ke tempat kami semula, di rumah saudara Harjono, saudara Marsudi dengan seorang anggota pemuda rakyat yang bernama Jan, sudah menembak salah seorang yang kalau tak salah beliau itu adalah almarhum Jenderal Suprapto. Pada waktu dilakukan penembakan oleh saudara Marsudi, apakah benar dikelilingi oleh pemuda rakyat dan Gerwani? Kami kurang memperhatikan, tetapi memang saya mendengar teriakan-teriakan antara lain dari pemuda rakyat dan Gerwani. Coba terangkan tentang pembagian pasukan dalam tugas itu, dan siapa yang memimpin masing-masing pasukan. Soal pembagian pasukan sepanjang pengetahuan kami, kalau tidak salah diatur dan diurus oleh saudara Saleh, yang nama aslinya itu ialah Suradi menurut laporan dari Pak Yono, yaitu komandan daripada sektor-sektor, juga komandan pasukan Bima Sakti, dengan orang-orang yang dipilih sendiri. Jadi kami tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Begitu pula pasukan Pasopati dipimpin oleh Du Arif, sedangkan pasukan Gatot Kojo dipimpin oleh saya sendiri. Pasukan itu terdiri dari para siswa daripada campuran dari pemuda rakyat, dari BTI, dari Gerwani, dan beberapa yang bersifat perseroangan, yaitu dari golongan nasional dan agama, tetapi sebagian besar terdiri dari ormas-ormas PKI. Setelah para jenderal gugur dan dikubur di lubang buaya, siapakah yang memasukkan ke dalam sumur, dan bagaimana cara memasukkannya? Kami dalam hal ini tidak mengetahui, hanya terima laporan bahwa para pelaksana sudah melaksanakan tugas mereka, yaitu bahwa para jenderal itu sudah dikubur dan sudah ditutup. Ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya mengenai keterangan-keterangan saksi Gatot Sukaresno, setuju atau tidak, yang kemudian dijawab oleh terdakwa, setuju. Kemudian ketua mempersilahkan auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut. Auditor kepada saksi. Saudara Gatot, tadi saudara menunjukkan bahwa saudara menerima perintah daripada ex-Mayor Udara Suyono untuk mempersiapkan tanda-tanda. Tanda-tanda apa itu? Tanda-tanda itu untuk para siswa yang berada di latihan sana, dipakai ada tanda-tanda merah, kuning dan hijau. Auditor lain memperlihatkan kepada saksi tanda-tanda bukti, dan menanyakan kepada saksi, apakah semacam ini? Betul, tidak salah. Selanjutnya saudara perintahkan untuk mengambil senjata. Dari mana dan dengan kendaraan dari mana? Ya, betul. Senjata itu berada di Mampang, itu di markas daripada Korut 5 Jakarta Raya. Yang mana yang memerintahkan itu ialah ex-Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo, seorang direktur intelijen daripada Angkatan Udara. Isi perintah itu antara lain adalah demikian. Supaya saudara mengambil senjata di Mampang perapatan yang nama J. Menkel, Panglima Angkatan Udara telah mengetahui. Harap hal ini disertakanlah kepada Panglima Korut 5. Jika beliau tidak ada dan waktu mendesak, harap dibongkar gudang itu. Adapun kendaraan sudah saya sediakan berada di bawah tiang listrik di pertigaan Jakarta Bypass. Kendaraan itu kalau tidak salah adalah dari Depang, yaitu depo pengangkutan Angkatan Udara. Kendaraan dari mana lagi dan apakah tidak ada kendaraan dari Pukadera? Kendaraan Pukadera sudah diambil sebelumnya oleh Pak Yono, yaitu untuk mengambil logistik, antara lain terdiri daripada pakaian dan barang-barang lainnya. Coba saudara lihat, apakah di antara senjata-senjata ini ada yang berasal dari gudang Korut 5? Kami mohon maaf karena kami sendiri tidak mengambil itu, dan tidak mengiringi senjata itu. Siapa yang mengambil dan berapa jumlahnya? Yang mengambil kalau tidak salah ialah saudara Kasman, yang dia sendiri menyediakan diri untuk mengambilkan senjata itu. Tentang jumlahnya kami tidak mengetahui, karena ia tidak melaporkan kepada kami. Saudara, dalam berita acara pendahuluan menyebut bahwa Sersan Major Kasman datang dengan membawa senjata sebanyak 6 truk. Itu tidak benar. Dan sesuai dengan perintah Major Suyono, bahwa senjata-senjata tersebut supaya dibagikan kepada sektor-sektor yang mana sudah ada sukta-sukta di lubang buaya, yang pernah dilatih di lubang buaya. Soal jumlah senjata itu apakah 1 truk, apakah 2 truk, kami tidak mengetahui, jadi kami tidak pernah menjelaskan soal itu, karena kami tidak menerima laporan tentang jumlah selanjutnya. Memang kami merasa melanjutkan perintah itu kepada saudara Kasman, bahkan saudara Kasman sendiri yang menyediakan diri untuk itu.
Apakah senjata yang dikorut 5 itu kepunyaan atau milik angkatan bersenjata? Kami rasa adalah milik daripada angkatan bersenjata, artinya milik daripada angkatan udara. Saudara tadi mengatakan bahwa para jenderal yang dibawa ada yang gugur dan ada yang masih hidup. Yang hidup itu masih dalam keadaan segar bugar. Apakah mereka itu terikat keadaannya? Artinya diikat, jadi tidak bebas. Dan bagaimana pula paksaan mereka? Menurut ingatan kami, ada yang terikat. Mengenai pakaian, ada yang berpakaian lengkap terutama almarhum Jenderal S. Parman. Kalau tidak salah juga almarhum Jenderal Panjaitan. Saudara tadi telah mengatakan pada Hakim Ketua, ialah bahwa Jenderal Suprapto ditembak oleh Saudara Jan. Dengan senjata apa ia menembak, dan apakah saudara berada di dekat situ atau berapa jaraknya dari tempat saudara berada? Soal nama senjata kami tidak apal. Kami hanya melihat sambil berjalan, ketika kami membelok ke rumahan saudara Harjono itu. Kira-kira ada 7, 8 atau 10 meter jaraknya dengan kami. Apakah saudara tidak bisa mempertunjukkan dengan pasti macam-macam senjata itu? Kami kurang paham akan macam-macam senjata. Coba saudara ingat waktu saudara bersama ex-Major Suno berada pada tanggal 29 September 1965 jam 19 di Lubang Buaya. Apakah yang diceritakan akan diselesaikan oleh Kolonel Latif pada waktu itu mengenai para jenderal? Kalau kami tidak salah tangkap, oleh karena waktu itu fisik kami tidak sehat, dikatakan bahwa penangkapan para jenderal itu sebaiknya jangan sampai ditembak di rumah, tetapi supaya diselesaikan di tempat lain. Demikian kata saudara Latif. Apa artinya diselesaikan di tempat lain? Waktu itu kami kurang mengerti. Dalam hal ini kami menanyakan kepada Pak Yono. Ialah kemungkinan besar Jaya ditembak mati itu sesuai dengan kata-kata yang sebelumnya, yaitu kalau dapat janggan ditembak di rumah. Kemudian auditor menyatakan kepada ketua, bahwa untuk sementara percakapannya cukup sekian. Ketua memberikan kesempatan kepada pembela untuk mengajukan sesuatu kepada saksi. Ketua kepada pembela. Apakah saudara pembela akan menanyakan sesuatu kepada saksi? Pada saksi tidak ada pertanyaan, tetapi saja tidak mengerti perkataan setuju yang disebutkan oleh terdakwa itu. Setuju apa artinya itu? Itu buat saya kurang jelas. Akan saya dijelaskan bahwa tadi terdakwa ditanya oleh ketua. Bagaimana pendapat terdakwa tentang keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi? Kemudian terdakwa menjawab setuju. Artinya contoh keterangan ini, tidak ada yang disangkal. Itulah yang dimaksudkan bahwa ia membenarkan semua keterangan saksi. Ketua lalu mengajukan kembali pertanyaan kepada terdakwa, yang dijawab oleh terdakwa sebagai berikut. Ketua kepada terdakwa. Saudara Untung, sehubungan dengan keterangan-keterangan saksi yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh auditor, apakah pendapat saudara tentang keterangan-keterangan itu? Waktu itu yang dimaksud setuju, bahwa perbuatan itu telah terjadi. Bukan setuju atas perbuatan itu, tetapi mengenai benar-benar telah dilaksanakannya perbuatan tersebut, kami tidak setuju perbuatan itu sendiri, tetapi setuju atas keterangan bahwa perbuatan itu telah terjadi. Kemudian auditor menyerahkan kepada ketua visum et repertum daripada ketujuh korban dan dibacakan sebagian dari isinya yang penting-penting. Beberapa visum et repertum ialah 1. Nomor H103 tentang pemeriksaan luar atas jenazah Jenderal Pangkas Koti Legend Teni Ahmad Yani. 2. Nomor H104 tentang pemeriksaan luar atas jenazah PT D2 Menpangad, Mejen Deni Air Suprapto. 3. H105 tentang pemeriksaan luar atas jenazah PT D3 Menpangad, Mayor Jenderal Teni MT Haryono. 4. Nomor H106 tentang pemeriksaan luar atas jenazah PT S1 Menpangad, Mayor Jenderal Teni S. Parman. 5. Nomor H107 tentang pemeriksaan luar atas jenazah PT S4 Menpangad, Brigjen Teni D.I. Panjaitan. 6. Nomor H108 tentang pemeriksaan luar atas jenazah PT Irke Ojen, Brigjen Teni Sutio Siswarjo. 7. Nomor H109 tentang pemeriksaan luar atas jenazah Ajudan J. Menko Hankam Kasab, Letu Siziai Petendean. Kemudian ketua minta kepada auditor agar dimajukan dan didengar saksi kedua, yang mengaku bernama Heru Atmojo. Kesaksian Gathut hanyalah satu potongan dari puzzle besar tragedi tahun 1965. Tapi dari sinilah kita bisa mulai membaca siapa yang bergerak, siapa yang memerintah, dan siapa yang membunuh. Jika kamu merasa sejarah seperti ini penting untuk diungkap, bantu kami dengan cara sederhana. Like video ini. Tinggalkan komentarmu tentang peran saksi seperti Gathut. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di episode berikutnya, kita akan bahas kesaksian eksklusif dari Lekol Heru Atmojo, tokoh sentral dalam operasi Lubang Buaya. Ingat, sejarah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami.